Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Ikhwani rahimakumullah, marilah kita awali kajian Risalah Jami'ah saat ini dengan membaca niat bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah nawayna ka wa asrafuna salihun fi hadhihi al-munasabah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Ila anqal Syaikul Mu'allif kitab Risalah Jami'ah. Kita lanjutkan sampai bahwasannya wa ayyadahu bil mu'jizatid dhahiratil bahirati wa 'azzamuha wa adwamuha al-Qur'anul 'azim. Ini pembahasan yang terakhir kemarin, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu memperkuat Rasulnya, memperkuat para nabinya bil mu'jizati, dengan mu'jizat-mu'jizat ad-dhahiratil bahirati, yang jelas dan mengagumkan. Ini sedikit yang kemarin kita bahas, perbedaan antara mu'jizat, antara irhas, antara karamah dan i'anah, kahana dan lain sebagainya yang berkaitan tentang hal-hal kelebihan dari Allah yang diberikan kepada hambanya. Wa agamuha, adapun mukjizat yang paling agung dan abadi, wa adwamuha, yang paling kontinu, yang paling abadi, Al-Qur'anul Azimu, yaitu Al-Qur'an. Jadi di antara salah satu mukjizat yang diberikan Allah kepada Rasulullah yang paling abadi sejak diturunkannya ataupun sejak terjadinya mukjizat itu sampai ila yaumil qiyamah masih ada terus, yaitu Al-Qur'an. Maka dari itu ikhwati semuanya, Al-Quran ini memiliki kekhususan tersendiri. Al-Quran ini memiliki keistimewaan tersendiri. Al-Quran ini walaupun anak masih usia 5 tahun bisa menghafal Al-Quran. Walaupun anak ini masih usia 10 tahun bisa menghafal Al-Quran. Bahkan sampai orang tua pun bisa menghafal Al-Quran. Ini kehebatan
yaitu kitab suci Al-Quran. Coba kita lihat, yang ada sekarang ini berapa kitab-kitab yang disebutkan. Tapi dari kitab-kitab yang ada, pegangan-pegangan yang dijadikan referensi agama-agama lain, kitab suci yang bisa dihafal oleh anak kecil, bahkan di usia balita, bahkan di usia remaja, hanyalah Al-Quran. Coba kita evaluasi, kita teliti, kita observasi. Kitab apa di sekeliling kita yang bisa dihafal oleh anak yang masih balita? Bawah usia 5 tahun sudah hafal, kadang-kadang juz 30, juz 29, bahkan ada yang setengah Al-Quran sudah hafal. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah memberikan kehebatan Al-Quran itu bukan hanya bisa diamalkan menjadi hukum syariat, anak-anak yang masih kecil pun, belum balik pun bisa menghafalnya. Maka dari itu, ikhwani semuanya, jangan sampai lepas kita ini dengan Al-Quran. Jangan dilepaskan, karena bentuk komunikasi kita dengan Allah selain sholat, ya baca kalamnya Allah. Minimal berapa? Semampu kita. Kalau bisa one day one juz, 1 hari 1 juz. Ulama-ulama terdahulu, ada seorang sahabat Nabi, itu 1 rakaat 1 khataman. Kalau beliau itu ketika sholat sunnah 2 rakaat, berarti 2 khataman. Siapa beliau? Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman itu dalam sholat sunnahnya 1 rakaat mengkhatam Al-Quran. Kalau beliau itu qiyamul lail 2 rakaat, berarti saat qiyamul lail 2 khataman. Hebatnya orang-orang terdahulu. Belum lagi Imam Syafi'i yang sudah kita masuk ke para ulama kita. Imam Syafi'i sehari khatam. Kalau di Ramadan siang 2 kali khatam, malam 2 kali khatam. Begitu hebatnya Al-Quran. Imam Abu Hanifah itu di tempat beliau meninggal dunia itu berapa? 7.000 kali khatam. Nggak bisa bayangkan. Di tempat beliau saat sakit dan meninggal dunia, di tempat itu saja sudah 7.000 kali khatam. Bagaimana saat beliau di tempat-tempat lain? Seperti itu. Makanya kawan semuanya, jangan sampai lepas dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini kita pengen bahagia dunia dengan Al-Quran. Kita pengen mendapatkan semua hal yang kita cita-citakan dengan Al-Quran. Kita pengen mendapatkan keluasan dalam rezeki kita dengan Al-Quran. Rumahnya, belajarnya, pengen mendapatkan semangat dari Allah, jangan lupa tinggalkan Al-Quran. Apa yang kita senangi? Ada sahabat Muawiyah itu senangnya baca kulhu, membaca surat Al-Ikhlas. Subhanallah, saat mau perang Khaybar, beliau sakit tidak ikut bersama Rasulullah. Subhanallah, saat Rasulullah selesai perang Khaybar, mendapat kabar bahwasanya sahabat Muawiyah yang ada di Madinah itu sakit dan meninggal dunia. Lah saat itu Rasulullah melaksanakan sholat gaib di medan Khaybar bersama para pasukan saat itu perang Khaybar, lebih dari 10.000 pasukan. Subhanallah, di waktu duha dan terik matahari sudah sepenggala naik. Secara tidak langsung ada salah satu keajaiban yang turun, yang terjadi saat itu. Apa? Rasulullah tidak merasakan panas sama sekali. Ternyata banyak para malaikat, bahkan yang dikomando oleh malaikat Jibril, turun ikut sholat gaib bersama Rasulullah di medan Khaybar. Untuk mensolatkan siapa? Sahabat Muawiyah. Kalau dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki, Muawiyah bin Muawiyah. Seperti itu. Selesai Rasulullah sholat, bertanya pada malaikat, ya malaikatullah, wahai malaikat Allah, kita semuanya sangat sanjung dengan kehadiran para malaikat
dengan sholat kita. Sebenarnya apa yang terjadi pada diri Muawiyah? Beliau mengatakan, salah satunya malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya Muawiyah ini senang dengan salah satu surat dan dibaca dalam keadaan duduk, dalam keadaan berjalan, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dalam keadaan berlari, dan setiap saatnya Muawiyah ini mengamalkan atau membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad, qaidan wa masyian wa raqiban. Dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri, dalam keadaan menunggang kendaraannya, Muawiyah ini senang dengan tidak lepas dari membaca surat Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Saat itu dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya lebih dari 70.000 malaikat turun mensolatkan Muawiyah. Ini hanya senang dengan Qul saja, dengan surat yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana kalau orang itu senang dengan semuanya? Bagaimana orang itu kalau bisa menghatamkan semuanya? Maka akan jadi keistimewaan. Kalau bisa diibaratkan bahwasanya Al-Quran ini seperti menu dari Allah. Menu apa saja sudah tertuang dalam Al-Quran. Jadi ketika kita membaca beberapa surat, beberapa ayat dalam Al-Quran, berarti kita ini mencicipi menunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita, coba perhatikan, kita menghidangkan jamuan di antara para tamu-tamu kita. Ada yang senang buah anggur, ada yang senang nasi kebulinya, ada yang senang nasi liwetnya. Kita sebagai tuan rumah, makanan kita dimakan, hidangan kita disantap, apa perasaan kita? Senang. Apalagi ada yang semua hidangan itu dihabiskan oleh para yang hadirin. Bagaimana? Senangnya luar biasa. Dan bahkan suatu kebanggaan tersendiri kalau seandainya menu yang kita hidangkan itu ludes habis dimakan. Ini ibarat kita. Kita ini adalah hamba-hambanya Allah yang ada di dunia sebagai tamu, mampir saja. Habis itu apa? Makan seperlunya, habis itu kembali ke hadratullah. Nah, ketika kita ini membaca Al-Quran, seberapapun, Allah termasuk yang mendapatkan apa? Ini hambaku yang menyenangkan aku. Ini hambaku yang melaksanakan syariatku. Apa balasan Allah? Semuanya akan dibalas. Allah tidak meminta la nas'aluka rizqa wa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa. La nas'aluka rizqa nahnu narzuqukum wal aqibatu littaqwa. Allah ini tidak meminta balasan rezeki dari hambanya, namun Allah yang ngasih rezeki. Kalau hidangan tadi dimakan, hidangan tadi disantap, hidangan tadi dinikmati, maka secara otomatis Allah juga akan memberikan salah satu yang terbaiknya. Jadi seperti itu. Apa? Ada sebagian orang, dalam hadisnya Rasulullah banyak, sebelum tidur kita membaca surat Tabarak. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surat Tabarak. Nah, apa? Surat Tabarak ini Al-Mulk ini. Nanti kalau dalam hadisnya, ketika orang sering dengan istiqomah membaca surat Al-Mulk, maka terhindar dari siksa kubur. Seperti itu. Ada lagi Al-Waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Sampai ini hidangan-hidangan Allah disajikan melalui hadis-hadisnya Rasulullah, sudah banyak kejelasan. Ini baru beberapa ayat, belum surat Yasin, belum surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan lain sebagainya sampai Anas. Ini menunjukkan hidangan-hidangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, ikhwani semuanya, kita sebagai hamba Allah, muslim, mukmin, Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik di antara kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Ini bukti orang yang dikehendaki menjadi yang terbaik dari Allah
adalah apa? Belajar Al-Quran. Selain itu juga apa? Menjadikan dia senang dengan belajar Al-Quran. Ini jarang nanti di akhir zaman, ikhwati semuanya, banyak orang-orang yang sudah tidak mau belajar lagi Al-Quran. Al-Quran hanya menjadi pajangan saja. Al-Quran hanya menjadi salah satu hiasan yang ada di rumahnya saja tanpa dibaca. Ini bukti bahwasannya jangan sampai kita sebagai orang muslim mukmin, ya mudah-mudahan muslim mukmin muttaqin ini lepas dari Al-Quran. Ini bukti Al-Quran ini adalah apa? Mukjizat yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehebatan Al-Quran menjadi yang terbaik di sisi Allah dan di sisi Rasulullah untuk hambanya. Untuk itu kita semuanya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan hal ini jangan sampai kita lepas belajar dari Al-Quran, membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ini sedikit tentang mukjizat yang paling tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi kita semuanya di musim pandemi ini. Allah mengangkat balanya, mengangkat wabahnya, diganti dengan anugerahnya, dan kita semuanya termasuk orang yang istiqomah mempelajari, membaca, mengamalkan Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang dengan bahasan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.